Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat para buana sangat terkejut karena kasus ini telah menyebar di media. Dia juga sangat kaget setelah mendengarkan berita itu. Dia tidak sadar bahwa ini adalah ulahnya si Bro Koko Kroni. Lalu di sisi lain juga di sini di kontrakan Jana Dewa yang lagi menenangkan Dewa di kamar, tiba-tiba dia sangat kaget dia melihat berita bahwa kasus viralnya foto Nana sama Pak Fajar sudah menyebar di media. Lalu dia juga sudah melihat TV dan berita itu, dia juga sangat marah dan sangat geram banget kepada mamanya. Lalu di sisi lain Nana juga dia juga sakit kepala karena kepikiran kasus dia sudah menyebar di media. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, "Kamu tenang aja, kamu tidak akan dipenjara. Saya akan mati-matian untuk bisa menyelamatkan kamu, nak," kata Dewa kepada Nana. Lalu terlihat di sisi lain di sini di rumahnya Vanopal, si Kate Kelvin juga alias Wilson di sini juga mendengar dan melihat berita itu. Tiba-tiba datanglah Vanopal. Lalu Vanopal juga dia sambil dia ngomong dan menghampiri si Kate Gavin. "Memang para buana dari dulu kayak gitu," kata Vanopal kepada si Kate Gavin. "Saya juga dijebloskan ke penjara itu gara-gara para buana," kata Vanopal kepada si Kate Gavin alias Wilson. Lalu tiba-tiba pas dia lagi ngobrol, dia menerima WA dari Pak Carly. Di sini juga Vanopal juga sangat kaget karena dia juga sangat ketakutan sama Pak Carly alias itu adalah ayahnya Bu Diana. Lalu di sini singkat cerita, Vanopal juga sudah membaca WA dari Pak Carly. Dia juga akan menuju ke tempat yang sudah dikasih alamatnya oleh Pak Carly. Singkat cerita sampailah ke gudang itu dan Pak Carly juga tidak banyak basa-basi, langsung dia juga menampar mukanya Vanopal sambil menunjuk-nunjuk ke mukanya Vanopal. Dan di sini Vanopal juga sangat kaget karena Pak Carly dia menceritakan semuanya kepada Vanopal bahwa anak saya sudah dihamili oleh kamu dan dia juga mengandung anak kamu, kata Pak Carly kepada Vanopal. Vanopal juga dia langsung ditinggalkan oleh Pak Carly di gudang itu yang sudah disengaja dijebak oleh Pak Carly. Di sini pas dia mau keluar dari gedung itu, dia juga sangat kaget karena tiba-tiba api membesar. Lalu dia mau keluar, tiba-tiba di sini dia ketimpa reruntuhan bangunan itu dan di sini dia juga langsung terkapar pingsan. Lalu pas dia terkapar pingsan di sini di gedung ini, tiba-tiba Pak Fajar melihat ada gedung kebakaran. Dia juga langsung berhenti dan dia juga langsung menghampiri gedung itu karena dia mendengar ada orang yang minta tolong di dalam. Singkat cerita, Fajar juga langsung masuk ke dalam yang penuh api itu. Dia juga sangat kaget melihat ada orang sudah terkapar ketimpa runtuhan. Ternyata dia juga kenal bahwa itu adalah Vanopal Laksana. Lalu Pak Fajar juga di sini dia juga menolong Vanopal Laksana dan langsung dibawa ke mobilnya. Singkat cerita di sini pas di mobilnya di sini Vanopal dia memang tidak sadar, dia langsung dia ngigau menyebut-nyebut namanya Wilson alias si Kate Gavin. Pak Fajar juga sangat kaget, berarti benar perkiraan saya bahwa Wilson itu adalah si Kate Gavin. Di sini Vanopal juga terus dia juga mengigau di mobilnya Pak Fajar. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga sampailah ke rumah sakit dan Vanopal juga ditangani oleh dokter dan dibawa sama suster ke ruang rawatnya. Lalu di sisi lain terlihat di kontrakannya Dewa, Nana yang dia tidak bisa tidur. Dewa juga ngomong kepada Nana, "Pokoknya kamu tenang, nah, saya sekarang akan pergi lagi ke rumah orang yang telah viralkan foto kamu. Dia suruh mau jadi saksi di persidangan nanti," kata Dewa sambil dia juga pamitan kepada Nana dan Dewa juga langsung berangkat menuju ke rumah orang itu. Lalu di sisi lain di sini orang yang telah viralkan foto Nana sama Pak Fajar juga dia sudah pulang ke rumahnya. Dewa juga gak lama kemudian datang dan menghampiri orang itu. Lalu orang ini juga sangat kaget dia melihat ada Dewa. Di sini orang itu sangat kaget dan Dewa juga langsung ngomong kepada orang itu,
Berarti bapak itu disuruh sama orang lain, kata dewa kepada orang itu. Orangnya, tahu nggak bapak, kata dewa kepada orang ini. Lalu orang ini juga dia ngomong kepada dewa, saya tidak tahu namanya, tapi orangnya cantik dan rambutnya sebahu, kata bapak ini kepada dewa. Lalu di sini orang ini juga dia ngomong kepada dewa, maaf pak, saya terpaksa karena istri saya sakit, saya butuh uang, kata bapak ini kepada dewa. Lalu dewa juga di sini ngomong ke bapak ini, saya akan memaafkan kamu, tapi kamu harus mau jadi saksi di persidangan nanti karena ini merusak nama baik istri saya, kata dewa kepada orang ini. Lalu dewa juga dia mengambil HP dan dia juga video orang ini supaya bicara di depan HP. Lalu terlihat di sini juga dewa juga sambil ngemerah orang ini yang lagi bicara di HP sambil di video oleh dewa. Lalu terlihat sudah di video, dewa juga ngomong lagi ke bapak ini, pokoknya bapak besok datang untuk jadi saksi di persidangan istri saya, kata dewa ke bapak ini. Lalu bapak ini juga dia akan membantu dewa untuk di persidangan nanti. Sebelum pulang dewa juga dia mengasihkan cek uang kepada bapak itu. Lalu dewa juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat di rumah sakit. Di sini Pak Nopal sudah melewati masa kritisnya dan di sini juga dia nanya kepada dokter, saya di mana? Kata Pak Nopal kepada dokter. Lalu Pak Dokter juga dia menjelaskan dan menceritakan semuanya kepada Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga dia pengen ketemu ya dengan orang yang telah menyelamatkan nyawa dirinya. Lalu dokter juga di sini juga langsung keluar dari ruang rawatnya Pak Nopal. Terlihat pas di luar di sini dokter juga ketemu sama Pak Fajar dan Pak Fajar juga langsung menghampiri dokter dan dia juga menanyakan tentang Pak Nopal. Bagaimana keadaan Pak Nopal? Pak Dokter, kata Pak Fajar. Lalu dokter juga menceritakan semuanya kepada Pak Fajar bahwa Pak Fajar telah ditunggu oleh Pak Nopal di ruang rawat, kata dokter kepada Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga di sini langsung masuk ke ruang rawatnya Pak Nopal. Pas Pak Fajar sampai ke ruang rawatnya Pak Nopal juga sangat kaget dia karena yang telah menolong dirinya itu adalah yang pernah ketemu di minimarket. Dia yang kenal sama Wilson adalah si Kehen Gavin. Lalu terlihat di sini Pak Fajar juga tidak banyak basa-basi, dia juga menceritakan semuanya kepada Pak Nopal bahwa Pak Nopal waktu di dalam mobil dirinya dia mengigau menyebut-nyebut Wilson itu adalah si Kehen Gavin. Di sini juga Pak Fajar juga ngomong kepada Pak Nopal, pokoknya jelaskan kepada saya kalau benar itu Wilson itu si Kelvin Arganta yang selama ini dicari oleh polisi yaitu buronan, saya akan melaporkan kepada polisi, kata Pak Fajar kepada Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga di sini sangat kaget mendengar berita dari Pak Fajar bahwa dia ngigau menyebut-nyebut Wilson itu bukan adalah si Kehen Gavin. Besar kemungkinan di sini juga rahasia dan penyamarannya si Kehen Gavin juga akan segera terbongkar oleh Pak Fajar. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min Baelo Lobati Soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.